Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Fadliani Syabana. Saya Dina Aulia Ramadhani. Saya Minatul Maryam Febrianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan laporan praktikum tasawuf psikoterapi yang telah kita adakan di SMA Tafid Sidoarjo. Itu terkait dengan teknik kontrol lawan prokrastinasi dengan buku. Langsung saja, pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Yang pertama, hal yang latar belakangi mengapa kita itu mengambil prokrastinasi dan book planner ini sebagai praktikum kita di SMA Tafidul Quran Sidoarjo. Yaitu yang latar belakangnya adalah di era modern yang serba-serba dan pertentangan ini, kemampuan manajemen waktu dan kedisiplinan diri menjadi semakin krusial. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan beragam aktivitas, mulai dari pekerjaan, studi, hingga urusan personal. Nah, tanpa adanya kemampuan manajemen yang baik ini, seseorang itu pasti akan mudah merasakan overwhelm atau kewalahan, stres, dan juga kesulitan untuk mencapai tujuan. Nah, hal-hal tadi itu bisa mengakibatkan produktivitas menurun, kesempatan yang terlewatkan, dan juga keseimbangan hidup yang terganggu. Nah, dari hal yang atau tema yang kita angkat itu didapatkan banyak sekali individu yang sangat sulit untuk memanajemen waktunya, khususnya pada para pelajar dan juga para pekerja muda. Nah, mereka seringkali terjebak dalam rutinitas yang tidak terencana, menunda pekerjaan atau prokrastinasi, dan juga kesulitan untuk memprioritaskan tugas mereka. Tentunya hal ini akan berdampak sangat negatif terhadap prestasi akademik, kinerja kerja, dan juga kesehatan mental. Ada berbagai metode untuk memanajemen waktu. Namun, dalam praktikum kita mengambil satu metode, yaitu menggunakan book planner. Nah, dari yang kita praktikkan kemarin itu tidak hanya memberikan teori saja, tapi juga memberikan sesi praktek kepada anak-anak SMA Tafidul Quran Sidoarjo. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, apa sih yang jadi rumusan atau masalah dari tema yang kita ambil? Yang pertama itu bagaimana meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya menyusun jadwal kegiatan secara terstruktur. Kemudian yang kedua, bagaimana melatih kemampuan peserta dalam mengelola waktu secara efektif melalui praktik langsung membuat book planner. Kemudian yang ketiga, itu bagaimana penggunaan book planner dapat membantu peserta meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan hidup. Kemudian adanya tujuan dari kegiatan yang kita lakukan dan dari tema yang kita ambil, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya menyusun jadwal kegiatan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan peserta dalam mengelola waktu secara efektif. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan hidup, dan memotivasi peserta untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya ada manfaat dari kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama, membantu memahami dan menyusun book planner dengan kreativitas dan imajinasi masing-masing individu. Jadi pada waktu kemarin, kita memberikan kebebasan kepada para peserta untuk bisa berkreativitas sesuai dengan imajinasinya masing-masing untuk membuat book planner. Kemudian selanjutnya melatih kemampuan mengatur prioritas dan membuat jadwal yang lebih realistis. Nah, dalam sesi ini itu kita mengajak anak-anak atau peserta untuk mengatur kegiatan yang itu masuk ke dalam prioritas dan juga masuk ke dalam kategori yang tidak prioritas. Nah, serta membuat jadwal yang lebih realistis. Jadi dalam suatu hari itu kira-kira apakah kegiatan yang akan kita lakukan itu akan tercapai semua atau tidak. Jadi di sini itu kita membuat jadwal yang lebih realistis. Kemudian yang selanjutnya membantu mengenali pola prokrastinasi dan mencari strategi untuk mengatasinya. Nah, selain itu kita juga memberikan pemahaman terhadap peserta bagaimana sih pola dari prokrastinasi itu dan juga bagaimana cara kita mengatasi adanya prokrastinasi atau penundaan ini. Kemudian yang terakhir itu ada menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap target yang sudah ditetapkan. Nah, jadi dengan adanya book planner ini diharapkan para peserta itu tidak hanya sekedar untuk menulis dan menyelesaikan apa yang dia tulis saja, tapi juga di situ menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi apa yang mereka tulis itu harus mereka selesaikan. Kemudian next, ini masih ada lagi. Kemudian selanjutnya ini memberikan kepuasan tersendiri saat berhasil mencatat tugas atau progres yang sudah selesai. Nah, biasanya dalam book planner itu kegiatan yang sudah terlaksana
atau yang sudah selesai itu akan diberi centang. Nah, ini biasanya akan memberikan kepuasan tersendiri terhadap seseorang yang telah melaksanakan tugas tersebut. Kalau misal bahasanya anak sekarang itu satisfying ya. Nah iya, biasanya dicoret dengan stabilo atau dicentang dengan menggunakan pulpen berwarna. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan disiplin diri sekaligus melatih konsistensi dalam manajemen waktu. Dan yang selanjutnya menjadi media refleksi diri untuk mengevaluasi capaian dan perbaikan kita. Jadi dengan adanya buku planner ini yang sudah disusun, itu bisa menjadi evaluasi setiap harinya untuk peserta. Apakah hari kemarin dengan hari sekarang itu lebih baik dari hari yang sudah terlewatkan, atau apakah hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Jadi itu menjadi refleksi dan juga evaluasi untuk peserta. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir, ini membantu menjaga keseimbangan antara tugas, aktivitas pribadi, dan waktu istirahat. Nah selain itu dengan adanya buku planner ini juga diharapkan para peserta itu bisa membagi waktunya secara seimbang, di mana mereka itu mengerjakan tugas, kemudian di mana mereka melakukan aktivitas pribadi, dan mereka juga memiliki waktu istirahat. Jadi semuanya benar-benar di-manage dari mereka bangun tidur hingga mereka tidur kembali. Dan selanjutnya ada metode pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi dalam praktikum yang telah kita lakukan itu kita menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada motivasi, kemudian yang kedua ada refleksi, dan yang ketiga ada praktek. Jadi motivasi itu kita memberikan teori atau materi terkait dengan prokrastinasi dan juga book planner. Kemudian yang kedua ada refleksi, kemudian yang ketiga ada praktik. Nah, di sini ada sesi praktik untuk membuat book planner bersama dengan para peserta. Next. Baik, sekian pemaparan bab 1 dari saya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan bab 2 yang akan disampaikan oleh Aminatul Mahya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ali atas pemaparan bab 1-nya. Jadi di sini saya Aminatul Mahya Febianti akan memaparkan bab 2 dan bab 3. Di sini bab 2 tentang gambaran umum instansi yang kita lakukan kegiatan di sana. Nah, untuk profil instansinya yaitu di SMA Tahfidz Hidayatullah Sidoarjo, alamatnya di Gang 1 nomor 27 Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan kode pos 6121. Itu 5. Untuk pendirinya belum diketahui dan tahun bertiga juga. Untuk jenjangnya itu sekolah menengah atas Putri dengan program tahfiz hafalan Al-Quran. Untuk struktur organisasi dan visi misinya itu juga belum diketahui. Lalu untuk bidang usaha atau layanannya yaitu ada pendidikan formal SMA yang umum, lalu ada pendidikan agama tahfiz Quran. Kemudian ada fasilitas asrama atau pondok putri. Dan untuk pembinaan keagamaannya seperti salat berjamaah, hafalan, baca Al-Quran, dan praktik-praktik ibadah lainnya. Lalu ekstrakurikuler dan pelayanan tambahan juga belum kita ketahui. Lalu ada untuk peran instansi dalam industri atau profesi itu ada di mana SMA ini tuh berkontribusi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya akademis saja, tapi juga kuat secara spiritual dan karakter yang dapat menjadi calon tenaga kerja atau profesional dengan integritas moral. Lalu menyediakan santriwati yang hafal Al-Quran yang bisa melanjutkan ke pengajaran Islam, dakwah, pengajaran di pesantren, lembaga tahfidz, atau penggunaan dalam karir sosial keagamaan. Lalu yang ketiga ada membantu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Lalu ada yang keempat ada potensi kerja sama dengan lembaga pemerintah agama atau kemenak dan lembaga sertifikasi tahfidz. Lalu yang kelima ada mempersiapkan lulusan siap ke perguruan tinggi atau industri yang mensyaratkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan mampu bekerja dalam tim. Nah, lalu ini adalah bab 3 yaitu pelaksanaan magang, di mana kita itu melakukan kegiatan pada tanggal 24 September 2025. Untuk kita kesananya itu pukul 7 dan untuk selesainya itu kita pukul 11 siang. Nah, untuk rencana dan jadwal kegiatannya di awal pukul 7 itu kita mempersiapkan anak-anaknya, lalu mempersiapkan proyektor ya dan alat-alat lainnya. Kemudian jam 8 lebih 8.30-an itu kita melakukan pembukaan, di mana pembukaan itu moderatornya disampaikan oleh Mas Ali. Lalu
untuk memberi salam perkenalan dan menjelaskan garis besar konsep kegiatan. Kemudian melakukan pretest di mana kita kasih mereka waktu sekitar 20 menit. Lalu untuk penyajian kedua, menyampaikan materi manajemen waktu, prokrastinasi, yaitu menjelaskan tentang materi manajemen waktu, menjelaskan materi tentang prokrastinasi yang dijelaskan oleh saya. Kemudian lalu ada ice breaking, dan itu alokasi waktunya cuma 30 menit. Next. Lalu materi kedua yaitu tentang prokrastinasi juga, dan apa ya satunya? Tentang book planner, itu dijelaskan oleh Kak Ali dan Kak Lili. Lalu ada sesi praktek di mana pemanduan praktek ini dijelaskan dan dipandu oleh kita semua, khususnya oleh Kak Lili. Di mana untuk pemanduan pembuatan book planner ini itu dilakukan selama saya bukan 15 menit tapi sekitar hampir 45 menit. Nah, di mana setelah melakukan praktik itu, melakukan tanya jawab dan melakukan proses. Setelah itu penutup, kita mengevaluasi pembelajaran secara umum seperti untuk acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman, lalu membagikan bingkisan dan sesi dokumentasi selama 20 menit. Kemudian untuk deskripsi kegiatan, di mana book planner ini merupakan sebuah buku yang dirancang oleh individu untuk merencanakan tujuan dan mengelola waktu. Nah, buku ini itu biasanya didesain dengan tabel-tabel yang dilengkapi dengan halaman-halaman khusus seperti kalender, waktu, tugas daftar atau to-do list untuk mengatur kegiatan harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Nah, adanya book planner tujuannya yaitu individu dapat menetapkan kebiasaan mereka, tujuan mereka, mengetahui jadwal mereka meningkatkan fokus dan produktivitas mereka. Di mana hal ini itu dapat dilakukan dengan bentuk fisik maupun digital. Nah, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan manajemen waktu bagi anak-anak SMA Tahfiz Putri Hidayatul Sidoarjo. Nah, kegiatan ini itu fokus pada pemahaman di mana pentingnya manajemen waktu dan kedisiplinan serta pelatihan praktis pembuatan book planner yang terstruktur dan personal. Peserta juga akan diajak untuk mencatat target, merefleksikan dan mengembangkan kebiasaan positif dalam mengatur waktu untuk menjaga kedisiplinan mereka. Dan harapannya yaitu peserta dapat meningkatkan produktivitas mereka dan keseimbangan hidup. Lalu tugas dan tanggung jawabnya yaitu kita bertanggung jawab atas rangkaian acara dari awal acara hingga akhir acara. Lalu yang kedua adalah memberikan ice breaking yang menarik. Kemudian memaparkan materi tentang manajemen waktu, prokrastinasi, book planner, disiplin waktu. Nah, itu 4 tadi. Nah, terus yang terakhir, proyek atau kegiatan khusus yang diikuti yaitu mereka menyusun rutinitas atau to-do list selama 1 bulan ke depan. Nah, nanti itu mereka itu disuruh bikin, ada contohnya, nanti kita akan kasih di akhir contoh rancangan book planner-nya. Kita itu menyuruh mereka untuk melakukan mengisi book planner itu selama 1 bulan ke depan, lalu membuat format template book planner itu dengan memetakan jadwal atau rutinitas mereka ke dalam book planner. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Kak Lili. Baik, untuk pemaparan bab 4 mengenai hasil dan pembahasan akan saya jelaskan. Mulai dari yang pertama yaitu analisis pengalaman dan keterampilan yang kita dapat. Yang pertama itu adalah public speaking, di mana di sana itu kita bisa bagaimana sih caranya menyampaikan materi itu secara sistematis dan terstruktur. Kemudian pengalaman yang lain adalah kerjasama tim, di mana pada saat proses kegiatan ini kita dituntut untuk mampu mengkoordinasikan tugas, lalu memanajemen tugas dan juga membagi tupoksi untuk masing-masing anggota. Kemudian pengalaman lainnya yaitu kita belajar bagaimana caranya menghadapi audiens. Contohnya adalah ketika kita perlu untuk mengkondusifkan audiens dengan cara memberikan ice breaking. Lalu pengalaman yang lainnya adalah pengalaman manajemen waktu. Contohnya adalah ketika kita menyiapkan seminar, itu kan kita butuh untuk mengatur waktu supaya bisa tetap diluangkan sekalipun kita memiliki kesibukan masing-masing. Kemudian
keterampilan yang didapat yaitu yang pertama ada keterampilan komunikasi, keterampilan teamwork, keterampilan analisis yaitu ketika saat kita membuat materi yang akan dipresentasikan, dan juga keterampilan kepemimpinan di mana saat kita menjadi seorang narasumber atau public speaker. Lalu yang kedua, hubungan antara teori dan praktik. Nah, book planner sendiri itu kan adalah perencanaan tertulis yang menggunakan metode tertentu dan ada tekniknya, dan digunakan untuk membantu individu supaya bisa mengatur jadwalnya ataupun mencatat tujuan dan juga mengevaluasi pencapaiannya. Book planner sendiri itu atau konsep memperkenalkan jadwal harian itu sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Benjamin Franklin, lalu dibawakan lagi di era modern oleh Ryder Carroll, hingga lalu David Allen yang melalui bukunya itu juga mengajarkan metode tentang manajemen aktivitas dengan mencatat semua pekerjaan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi kinerja diri. Sejauh ini evaluasi yang bisa kita lihat atau yang bisa kita rasakan adalah memperbaiki performa kita sebagai materi untuk lebih proper dan juga meningkatkan kemampuan public speaking kita supaya lebih percaya diri seperti itu. Lalu kemudian yang keempat adalah kontribusi terhadap instansi. Kami merasa bahwa kami memiliki beberapa kontribusi, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas manajemen santri, seperti dengan adanya ini tuh supaya kita bisa membantu para santri untuk mengatur pola kegiatan itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah memberi inovasi baru untuk pengelolaan kegiatan, karena sebelumnya memang mereka masih awam terkait dengan book planner. Selanjutnya yaitu mengurangi masalah prokrastinasi di kalangan santriwati. Jadi sebelum kita memberikan output berupa book planner, kita sempat memperkenalkan materi tentang kedisiplinan dan prokrastinasi, karena hal itu yang menyebabkan kita membutuhkan sebuah produk yaitu book planner, karena memang permasalahannya itu adalah di penundaan tugas gitu. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembinaan. Nah, karena ada materi tentang kedisiplinan, kami harap itu para santriwati bisa lebih disiplin dan juga teratur dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah refleksi pembelajaran dan pengembangan. Selanjutnya yaitu adalah refleksi pembelajaran dan pengembangan. Kami menyadari bahwa kegiatan ini tuh nggak hanya sebagai sarana untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk melatih kemampuan kita berkomunikasi, kerjasama dalam tim, dan juga manajemen waktu, serta kepemimpinan. Nah, selain itu kami itu juga belajar untuk menyusun book planner juga bersama. Selain itu, kami juga belajar mengelola waktu dengan baik saat menyusun book planner bersama para santriwati. Nah, secara nggak langsung itu kan kita juga ikut merefleksikan pentingnya manajemen waktu dan juga meningkatkan kedisiplinan melalui book planner. Nah, dari pengalaman ini, kita juga akhirnya sadar bahwa teori manajemen waktu dan kedisiplinan itu bisa bermanfaat apabila dipraktikkan secara nyata. Udah. Baik, kita masuk ke bagian kelima, yaitu bagian penutup. Kesimpulannya adalah kegiatan praktikum berupa seminar motivasi time in control lawan prokrastinasi dengan book planner ini berhasil memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya manajemen waktu, menghindari prokrastinasi, dan juga meningkatkan kedisiplinan diri. Nah, selain itu kan kegiatan itu juga bisa meningkatkan keterampilan tim dalam hal komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan juga manajemen waktu. Menurut kami sendiri, book planner itu terbukti bisa menjadi media yang efektif untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang positif
bisa meningkatkan produktivitas dan juga mengevaluasi diri ataupun menjaga keseimbangan hidup kita. Untuk sarannya, berdasarkan hasil kegiatan praktikum seminar ini, ada hal yang bisa dijadikan sebagai saran, yaitu yang pertama, peserta itu diharapkan bisa terus menerapkan book letter ini secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini itu sebaiknya dilaksanakan kembali dengan metode yang lebih variatif. Jadi kami harap kamu mempunyai kesempatan untuk bisa mengadakan kegiatan ini secara berkala dan berkelanjutan, serta masih bisa membantu proses follow up terhadap audiens, sehingga bisa bermanfaat baik di lingkungan akademik maupun profesional. Berikut adalah dokumentasi kegiatan seminar yang telah kami lampirkan. Nah, ini Mulai dari pembukaan, pemaparan materi hingga proses penyerahan. Sekian pemaparan laporan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.